Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Jumpa lagi dengan Bu Alikta. Hari ini kita akan belajar mengenai ruas garis pada bangun ruang. Anak-anak, ruas garis adalah bagian dari garis yang terdiri dari gabungan beberapa titik dan dibatasi oleh dua titik yang berbeda pada kedua ujungnya. Anak-anak, kita bisa menentukan ruas garis pada bangun ruang dengan mengurutkannya dari sisi alas, tinggi, dan sisi atasnya. Perhatikan gambar kubus berikut. Pada gambar kubus yang kalian lihat di layar terdapat sisi alas, yaitu sisi A, B, C, dan D. Kemudian ada sisi tingginya yang terdiri dari 4 sisi tinggi. Kemudian di atas ini ada sisi atap atau sisi atas. Nah, yang terdiri dari E, F, G, H. Nah, bagaimana kita menentukan ruas garis dari bangun ruang ini? Seperti yang telah kita pelajari pada materi sebelumnya mengenai ruas garis pada bangun datar, kita mengetahui bahwa ruas garis adalah sebuah garis yang menghubungkan dua titik. Contoh, ruas garis di bagian sisi alas adalah ruas garis AB, BC, CD, dan DA atau AD. Kemudian pada sisi tinggi ada ruas garis AE, BF, CG, DH. Sementara di sisi atapnya ada ruas garis EF, FG, GH, dan EH. Nah, anak-anak, setelah kalian memperhatikan bangun ruang kubus berikut, bisakah kalian menentukan berapa jumlah ruas garis pada bangun ruang ini? Di sisi alas ada 4 ruas garis. Pada sisi tingginya terdapat 4 ruas garis. Dan di sisi atapnya terdapat 4 ruas garis. Maka bangun kubus terdiri dari 12 ruas garis. Bagaimana anak-anak? Mudah bukan menentukan ruas garis pada bangun ruang kubus? Kita lanjutkan ke contoh berikutnya. Sekarang perhatikan bangun ruang berupa balok. Apa yang membedakan antara kubus dan balok? Kalau kubus tadi bangun datar yang menjadi pembentuknya adalah persegi. Nah, kalau balok, bangun datar yang membentuknya adalah persegi panjang. Kita bisa menentukan sisi dan ruas garis pada bangun ruang balok dengan melihat dari sisi alas, tinggi, dan sisi atasnya, sisi atas atau atap. Nah, pada sisi alas kita menemukan ruas garis AB, BC, CD, dan AD. Pada sisi tingginya kita menemukan ruas garis AE, BF, CG, dan DH. Sementara pada sisi atap kita menemukan garis EF, FG, GH, dan EH. Sama seperti kubus, ruas garis pada bangun ruang balok adalah 12 buah ruas garis. Selanjutnya, perhatikan gambar 5 segi 4 berikut. Pada 5 segi 4, kita bisa menentukan ada sisi alas, kemudian ada sisi tingginya, sementara atapnya hanya ada satu titik, sehingga kita anggap
di sisi atas ini atau sisi atap ini tidak terdapat ruas garis ya anak-anak. Kita bisa menentukannya dari sisi alas dan sisi tingginya. Mari kita tentukan ruas garis pada bangun ruang 5 segi 4, yaitu garis AB, garis BC, garis CD, dan garis AD. Sementara pada sisi tingginya bisa kita lihat ada berapa anak-anak? Ada AT, BT, CT, dan DT. Sehingga pada 5 segi 4 kita bisa menentukan terdapat berapa anak-anak? 8 ruas garis, yaitu sisi alasnya ini ada 4 ruas garis dan sisi tingginya kita menemukan 4 ruas garis. Jika dijumlah hasilnya adalah 8 ruas garis. Mudah bukan anak-anak? Sekarang mari kita lanjutkan untuk mengetahui berapa jumlah ruas garis pada prisma segi 5. Perhatikan sisi alas, sisi tegak atau sisi tinggi, dan sisi atas atau atapnya. Di sisi alas kita menemukan ruas garis AB, BC, CD, DE, dan EA. Ada 5 ruas garis. Di sisi tingginya ada garis CH, DI, EJ, AF, dan BG. Sementara di sisi atasnya kita temukan ada ruas garis FG, GH, HI, IJ, dan FJ. Maka jumlah keseluruhan dari ruas garis pada bangun ruang prisma segi 5 adalah 5 di sisi alas, 5 di sisi tegak, dan 5 di sisi atas. Totalnya adalah 15 ruas garis. Anak-anak, setelah kalian menyimak materi mengenai cara menentukan ruas garis pada bangun ruang, cobalah mengerjakan tugas pada modul matematika halaman 23-25 dengan memilih 5 soal yang menurutmu termudah untuk dikerjakan. Terima kasih telah menyimak pembelajaran hari ini dengan baik. Semoga apa yang Bu A sampaikan dapat dimengerti dan bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.